Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa meneruskan kajian tentang Sirah Nabawiyah setelah pada video yang lalu sedikit pengantar tentang Sirah Nabawiyah. Jadi kalau fun-fun yang lain begitu intens dipelajari di pesantren dari fikih, nahwu shorof, kemudian tauhidnya, juga tasawufnya, tasawuf Al-Ghazali dari Hidayatul Hidayah, kemudian Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, tetapi fikih sirah ini kurang mendapat kajian yang begitu mendalam. Oleh karena itu, mencoba untuk kita kaji, walaupun dengan segala keterbatasan kami, baik dari keilmuan maupun referensinya. Jadi salah satu nanti yang kita kaji adalah satu contoh, sahabat Abu Bakar ini sahabat yang paling utama dalam pemahaman kita sebagai kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di samping beliau adalah juga mertua Nabi, sahabat karib Nabi, ternyata juga luar biasa beliau ini. Dari 10 sahabat Al-Mubasysyar bil Jannah, mayoritas adalah hasil dari dakwah sahabat Abu Bakar. Seperti sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, kemudian siapa lagi itu? 10 sahabat yang dijamin masuk surga, lebih dari separuh adalah dakwah dari sahabat Abu Bakar. Oleh karena itu perlu dikaji apa yang ada di balik pribadi beliau sehingga beliau dakwahnya mudah diterima. Insya Allah pada saatnya nanti akan kita kaji seperti itu. Kemudian untuk kali ini kita akan sedikit membahas tentang biografi dari kitab Nurul Yakinnya maupun Khulasahnya. Kitab Nurul Yakin ini beliau adalah dikarang oleh ta'alif almarhum Syekh Muhammad Al-Hudoribik. Ya. Siapakah Hudoribik ini? Dalam catatan kami, Syekh Hudoribik ini beliau dilahirkan pada tahun 1289 Hijriah di Kairo. 1289 di Kairo, atau mungkin kalau di tahun Masehinya adalah kurang lebih tahun 1870. Jadi kitab Nurul Yakin ini bukanlah kitab klasik dalam artian karangan ulama salaf atau mungkin kholaf seumuran Imam Ghazali, bukan. Tetapi ini adalah kitab kontemporer, sudah masuk ke abad 19 pengarangnya ini. Beliau dilahirkan di Mesir, kemudian beliau wafat tanggal 8 Syawal 1345 Hijriah, atau kalau kita konversikan ke dalam tahun Masehi 11 April 1927. Jadi kalau sekarang tahun 1924, jadi sekitar 98 tahun yang lalu beliau ini meninggal. Jadi kitab baru nih, bukan kitab lama. Usia beliau adalah 56 tahun, sekitar itu. Beliau ini karangannya banyak juga, di antaranya ya kitab Nurul Yakin ini sendiri, kemudian ada usul fikih,
Kemudian ada kitab Tarikh Tasyri' Al-Islami. Itu adalah karya-karya beliau, pernah menjadi mufti di Arab Saudi juga. Kemudian selanjutnya adalah biografi dari pengarang kitab Khulasath Nurul Yakin. Di sini dituliskan Syekh Umar Abdul Jabbar. Syekh Umar Abdul Jabbar ini beliau lahir di Mekah tahun 1320 Hijriah, atau mungkin kalau dikonversikan ke tahun Masehi sekitar 1904 Masehi. Sudah masuk pada abad 20 beliau ini. Nah, pada saat itu di Mekah, ulama-ulama Indonesia juga masih semasa dengan beliau. Oleh karenanya beliau pernah berguru dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud At-Turmusi, kemudian Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi. Ulama-ulama Indonesia yang berada di Mekah pernah beliau ambil keilmuannya di antara yang kami sebutkan tadi itu. Beliau Syekh Umar Abdul Jabbar ini juga pernah ke Indonesia, yakni sekitar tahun 1929 sampai 1939. Beliau sempat di Indonesia sekitar 10 tahun mengajar di Indonesia. Kemudian makanya dalam judul ini ada Li Talamidil Madaris Al-Ibtidaiyah bi Indonesia. Wallahu alam, apakah juga kitab Khulasath Nurul Yakin ini dipelajari di luar negeri? Tapi kalau lihat di judulnya adalah Li Talamidil Madaris Al-Ibtidaiyah bi Indonesia. Ikolamil Murabbi Al-Fadil Al-Ustadz Umar Abdul Jabbar. Nah, kemudian karangan-karangan beliau banyak juga, ada Khulasath Nurul Yakin ini. Kemudian kalau dari fikih, pengarang kitab dari Mabadi Fiqhiyah yang ada 4 jilid itu juga merupakan karya dari Syekh Umar Abdul Jabbar ini. Para pencinta sirah Nabawi yang kami hormati, jadi di antara pentingnya mempelajari sirah Nabawiyah ini adalah dengan mempelajari ini kita akan memahami kepribadian dari Kanjeng Nabi itu sendiri. Seperti apa sebenarnya Nabi itu? Ini kemudian berefek terhadap rasa hormat kita dan rasa cinta kita kepada beliau. Kita itu tidak bisa mencintai seseorang dengan dadaan. Kita mencintai Nabi. Itu tidak bisa tumbuh dengan sendirinya karena cinta itu kan anugerah. Jadi ketika kita melihat seseorang itu punya kelebihan, apa dari kalau kehebatannya atau dari dermawannya, maka kemudian tumbuh perasaan cinta itu. Maka demikian juga ketika kita mempelajari sirah Nabawi, kemudian bisa memahami pribadi Nabi, sosok Nabi secara utuh, maka secara otomatis nanti akan menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi. Akan tumbuh juga perasaan malu, kita mengaku sebagai Nabi, umat Nabi, tetapi ternyata perilaku kita jauh dari tuntunan beliau. Kemudian selanjutnya adalah kita akan bisa meneladani Nabi. Bagaimana kita meneladani Nabi kalau kemudian kita tidak paham tentang perilaku-perilaku dari Nabi? Kadang kita akan termakan oleh doktrin fikih yang pencuri dipotong tangannya, kemudian pezina diranjam, dan fikih-fikih yang lain. Ya itu fikih itu.
Tetapi betulkah prakteknya adalah seperti itu? Ibaratnya Kanjeng Nabi niku beras, 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 beras. Pokok ada pencuri, kemudian langsung dipotong tangannya. Ketika ada pezina, langsung kemudian diranjam. Prakteknya seperti itu atau kemudian ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Nabi. Bahwa Nabi niku orang yang sangat belas kasih terhadap umatnya, dan seterusnya. Selanjutnya, faedah dari mempelajari sirah nabawiyah adalah mudah untuk memahami Al-Quran. Al-Quran, kemudian hadis. Itu ketika kita paham tentang sirah nabawiyah, maka setidaknya membantu bahwa dalam beberapa ayat di Al-Quran ada asbabun nuzulnya. Dengan memahami sirah nabawiyah, kita akan tahu asbabun nuzul dari sebuah ayat dan juga asbabul wurud dari sebuah hadis. Kemudian selanjutnya adalah mengambil manfaat dari sejarah. Jadi Al-Quran ini kan ya bukan kitab sejarah sebenarnya, tetapi di dalamnya adalah banyak menceritakan sejarah-sejarah. Yang sejarah-sejarah itu untuk kita ambil hikmahnya. Sejarah itu kan berputar ya, artinya bukan berputar, tetapi efeknya sama. Ketika mereka yang menentang Allah akhirnya hancur, kemudian orang yang taat kepada Allah akan diselamatkan. Ya kita mengambil dari sejarah itu betapa Fir'aun yang gagah seperti itu akhirnya binasa. Kemudian Korun yang kaya raya akhirnya pun juga ditenggelamkan oleh Allah. Tetapi kemudian Nabi Musa diselamatkan oleh Allah, sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat yang lain. Kita mengambil sejarah, mengambil manfaat dari sejarah itu. Kemudian selanjutnya adalah dengan mengambil metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Pernah suatu saat waktu di pondok dulu ada diskusi itu tentang metode dakwah ke depan. Nah, itu salah satunya adalah bahwa seorang santri itu harus dalam berdakwah untuk melihat ke belakang bagaimana para pendahulu-pendahulu, bahayai dulu itu dakwahnya bagaimana sehingga bisa diterima. Sering membaca biografi-biografi ulama terdahulu. Nah, kalau kemudian kita berbicara tentang siapa yang paling sukses berdakwah, ya adalah Nabi itu sendiri. Maka dengan mempelajari sirah nabawiyah, kita akan mengambil metode dakwah apa yang diterapkan oleh Nabi sehingga dakwah Islam begitu cepat menyebar. Bagian-bagian yang barangkali mampu kita lakukan, maka metode dakwah ini kita adopsi dalam dakwah sehari-hari. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Nah, insya Allah pertemuan yang ke depan kita sudah masuk pada materi Khulasatul Yakin. Oh iya, dalam apa nih, sebelum materi itu ada seperti takrir ya, komentar gitu, yang ditulis oleh Mustafa Lutfi Alman Faluti. La hajata bina ila tahrihi hayati fulasafatul Yunani wa hukama'ir Rumani wa ulama'il Afronji. Ini ditulis oleh Mustafa Lutfi Al-Manfuriti. Kalau tidak salah Mustafa Lutfi Al-Manfuriti ini adalah pengarang novel Al-Majdulin kalau tidak salah yang kemudian diterjemah dalam bahasa Indonesia menjadi Magdalena. Jadi beliau memang seusia Mustafa Lutfi ini seusia dengan Syekh Umar Abdul Jabbar. Demikian wallahu a'lam bishawab.